Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita pada pembelajaran 1. Sebelum memulai, silakan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 6, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 1 kali ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari menjawab pertanyaan berdasarkan puisi dan mendeklamasikan puisi. Sedangkan pada muatan IPA, kita akan mempelajari pelestarian tumbuhan dan hewan. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu bahasa Indonesia. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Ayo mengamati. Sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Teman-teman bisa mengamati perbedaan kondisi Sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Dahulu terlihat sangat kotor. Nah, sekarang terlihat sudah bersih ya teman-teman. Ayo membaca. Si Pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Hairudin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam, dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, Kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Ayo berdiskusi. Membuat peta pikiran cita-cita Haji Hairudin pecinta lingkungan. Nah teman-teman, halangan yang dihadapi, 1. Ditentang anggota masyarakat karena dianggap sebagai perusuh. 2. Masyarakat sekitar sungai tidak memahami tujuan kegiatan merawat sungai.
Sikap yang dimiliki Haji Hairudin, sabar, bertekad kuat, pantang menyerah, kerja keras, dan gigih. Usaha yang dilakukan membersihkan sampah yang menutupi permukaan sungai, melakukan berbagai cara untuk menyadarkan masyarakat sekitar tentang pentingnya merawat sungai, mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Prestasi yang diraih Haji Hairudin yaitu 1. Berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali bersama dengan teman-temannya. 2. Mata air yang dahulu tertutup sampah sudah mengalir kembali. 3. Air kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. 4. Bantaran kali Pesanggerahan menjadi lahan produktif dan alami. Ayo membaca. Berikut ini adalah sebuah puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia. Penjaga alamku, karya Dekaritas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu. Nah, teman-teman, berdasarkan puisi tadi, kita bisa menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Puisi tersebut menceritakan usaha yang dilakukan seorang penjaga alam untuk melestarikan dan merawat lingkungan. Pertanyaan yang kedua, apa saja usaha yang bisa dilakukan untuk menjaga alam? Usaha yang bisa dilakukan antara lain membuang sampah di tempatnya, menanam pohon di lahan-lahan gundul, dan melakukan pengairan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa pada puisi tersebut alam disebut sebagai ibu? Alam disebut sebagai ibu karena alam memberikan kehidupan kepada kita. Alam juga merupakan tempat kita dibesarkan. Oleh karena itu, alam seperti seorang ibu yang membesarkan dan memberikan kehidupan kepada anaknya. Selanjutnya, mengenal deklamasi puisi. Tahukah teman-teman apa itu deklamasi? Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda. Kau adalah para penyelamat negeri. Catatannya 1. Apabila ada satu garis miring, artinya berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. Catatan kedua, apabila terdapat dua garis miring, artinya berhenti agak lama. Biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Yang ketiga, ada 3 garis miring, yang berarti berhenti lama sekali. Biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Teman-teman, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Yang pertama, lafal, yaitu cara mengucapkan bunyi bahasa. Pelafalan yang tidak tepat akan menyebabkan perbedaan makna. Contoh, kata izin diucapkan izin, bukan izin. Hal yang harus diperhatikan kedua yaitu intonasi. Intonasi yaitu naik turunnya pengucapan bunyi bahasa. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat.
Ada 3 macam intonasi, yaitu naik, turun, dan datar. Contoh, belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita diucapkan dengan intonasi datar. Hal yang harus diperhatikan ketiga yaitu jeda. Jeda yaitu perhentian atau pemenggalan kalimat. Jeda akan membuat puisi enak didengar dan mudah dipahami. Contoh, hujan dan panas adalah penolongmu. Dibaca jeda antar kata. Hal yang harus diperhatikan keempat yaitu ekspresi. Ekspresi yaitu raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Ekspresi saat membaca puisi harus disesuaikan dengan isi puisi. Ekspresi yang baik dan tepat akan membuat penonton ikut merasakan suasana dalam puisi yang dibacakan. Contoh, puisi yang menceritakan perjuangan seorang untuk mencapai cita-citanya dibaca dengan ekspresi penuh semangat. Nah, sudah jelas ya teman-teman, hal-hal yang harus diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh mendeklamasikan puisi menggunakan jeda, puisi berjudul Penjaga Alamku, karya Dekaritas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Muatan yang akan kita pelajari kedua yaitu IPA, mengenal jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam mineral. Sumber daya alam mineral adalah kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui dan dapat berupa batuan maupun bahan tambang. Batuan dapat berupa tanah liat, pasir, dan semen. Sementara bahan tambang dapat berupa minyak bumi, batu bara, besi, aluminium, dan tembaga. Selanjutnya, mari kita perhatikan manfaat sumber daya alam mineral pada tabel berikut. Yang pertama, tanah liat bermanfaat sebagai bahan kerajinan, pasir dan semen sebagai bahan bangunan, emas, perak, dan intan sebagai perhiasan, besi sebagai kerangka bangunan, aluminium sebagai peralatan dapur, tembaga sebagai kawat pada kabel listrik, batu bara, minyak bumi, dan gas alam sebagai bahan bakar. Sumber daya alam mineral tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya terbatas dan memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Namun demikian, sumber daya alam mineral dapat bertahan lama jika dimanfaatkan secara bijak. 2. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah kekayaan alam yang dapat diperbaharui serta berupa makhluk hidup meliputi tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam tersebut dapat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Supaya lebih jelas, mari kita perhatikan manfaat sumber daya alam hayati pada tabel berikut. Sumber daya alam hayati tumbuhan dan hewan. Manfaat bagi manusia sebagai sumber bahan pangan, sebagai sumber bahan sandang, sebagai peralatan rumah tangga, sebagai sumber obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya untuk meringankan pekerjaan. Manfaat bagi lingkungan sebagai penyejuk udara, sebagai pencegah terjadinya erosi, sebagai penjaga keseimbangan lingkungan, dan sebagai penjaga kesuburan tanah. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa akibat pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan.
1. Berkurangnya sumber pangan bagi manusia dan hewan. 2. Pengikisan lapisan permukaan tanah oleh aliran air atau erosi. 3. Pemanasan global atau peningkatan suhu udara. 4. Kepunahan tumbuhan dan hewan. Teman-teman bisa melihat peta pikiran sumber daya alam berikut ini. Nah, di dalam peta pikiran tersebut dijelaskan tentang jenis-jenis sumber daya alam, cara pemanfaatannya, tujuan pelestarian sumber daya alam, dan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Selanjutnya, Sita akan menjelaskan membuat poster pentingnya pelestarian sumber daya alam. Kita sudah memahami pemanfaatan sumber daya alam melalui peta pikiran. Sumber daya alam perlu dimanfaatkan secara bijak sesuai kebutuhan. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian sumber daya alam. Daur makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan. Sebaliknya, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan. Daur hidup makhluk hidup yang ada di alam akan terganggu. Akibatnya, lama-kelamaan berbagai jenis hewan dan tumbuhan akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita lakukan. Melestarikan sumber daya alam dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Berikut adalah contoh poster pentingnya pelestarian sumber daya alam. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.